Shalom sahabat Rema yang diberkati Tuhan. Selamat malam dan selamat berjumpa dalam Renungan Malam Rema. Senang sekali malam hari ini atas perkenanan Tuhan kita bisa bersama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Doa dan harapan Rema, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu senantiasa memelihara hati dan pikiran kita dalam Yesus Kristus, sehingga hidup ini selalu ada dalam sukacita dan ucapan syukur. Sahabat Rema terkasih, sebelum melangkah ke perenungan, mari mohonkan tuntunan Tuhan lewat doa. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang selalu ada dalam hidup ini. Meskipun seringkali kami gagal melakukan perintahmu dan berdosa terhadap Engkau, namun Engkau tetap mengasihi kami. Ampuni kami Bapa, karena sesungguhnya kerinduan terbesar kami adalah menyenangkan-Mu. Saat ini kami ingin dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Kuasailah kami oleh Roh Kudus, agar kami mengerti dan sanggup melakukan kehendak-Mu di sisa hidup yang masih Engkau karuniakan bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang menjadi penuntun Rema saat ini terbaca dari surat Paulus yang pertama kepada Timotius dalam 1 Timotius pasal 6 ayatnya yang ke-7 yang berbunyi demikian. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat Rema, sebelum meninggal dunia di tempat tidurnya, Alexander Agung mengumpulkan para jenderalnya dan menyampaikan 3 harapan terakhirnya, yaitu yang pertama, yang harus membawa peti matinya adalah dokter-dokter terbaik. Yang kedua, semua harta kekayaannya yang dia kumpulkan selama hidupnya yang berupa uang, emas, dan batu-batu permata harus disebar di sepanjang jalan prosesi pemakaman menuju kuburannya. Dan yang ketiga, tangannya harus dibiarkan tergantung di luar peti mati agar semua orang dapat melihat. Mendengar itu, para jenderalnya terkejut karena permintaan dari Alexander Agung itu tidak biasa. Oleh karena itu, para jenderal meminta agar Alexander Agung menjelaskan maksud dari ketiga permintaannya itu. Dan mereka mendapat penjelasan, yaitu yang pertama, ia menginginkan dokter-dokter terbaik yang membawa peti matinya untuk menunjukkan bahwa saat dijemput ajal, dokter terbaik di dunia sekalipun tidak memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali. Yang kedua, ia ingin agar sepanjang jalan yang menuju kuburannya ditaburi dengan semua harta kekayaannya, agar setiap orang melihat bahwa semua kemakmuran materi yang diperoleh di dunia akan tetap tinggal di dunia. Dan yang ketiga, ia ingin tangannya terayun di luar peti mati agar orang-orang mengerti bahwa setiap manusia ketika datang di bumi dengan tangan kosong dan meninggalkan bumi juga dengan tangan kosong. Sahabat, dari kisah ini mengingatkan kita tentang pentingnya memiliki pemahaman yang tepat akan kehidupan yang Tuhan berikan. Karena setiap kita tidak membawa apa-apa saat masuk ke dalam dunia atau dilahirkan, juga tidak akan membawa apa-apa saat meninggalkan dunia ini. Kisah ini juga adalah sebuah penegasan akan kebenaran firman Tuhan, bahwa tidak ada gunanya kita menghabiskan banyak waktu dan energi untuk mengejar dan mengumpulkan segala sesuatu di dunia ini, karena pada akhirnya semua itu sia-sia. Hal ini tidak berarti bahwa menjadi kaya secara materi itu berdosa. Justru dalam hidup ini Allah ingin memberkati kehidupan setiap kita agar berkelimpahan. Namun kita harus tetap dan terus berfokus pada hal-hal yang berdampak pada kekekalan dan bukan pada yang sementara. Sahabat Rema, Allah lebih menghendaki agar hati dan hidup kita melekat kepadanya, karena Dialah yang menciptakan kita dan pada saatnya kita akan kembali kepadanya. Tidak ada gunanya kita terobsesi atau melekatkan hati pada hal-hal duniawi atau materi,
Karena meskipun kita memerlukan materi untuk menjalani kehidupan ini, tetapi kelak semua itu tidak akan kita bawa untuk menghadap Dia. Kiranya rema saat ini boleh menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani hari-hari hidup yang masih dianugerahkan bagi kita. Mari berdoa. Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami agar lebih berfokus pada hal-hal yang berdampak pada kekekalan, karena pada akhirnya semua yang kami miliki dalam dunia ini akan kami tinggalkan. Tolong kami Bapa agar kami mampu menguasai kehidupan kami sehingga hidup ini seturut dengan kehendak-Mu, dan apabila tiba waktu kami, maka kami bisa mempertanggungjawabkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Oleh karena itu, tambahkanlah fokus kita kepada kehidupan kekal yang berlangsung selamanya. Rema berterima kasih untuk kesetiaan sahabat bersama Rema. Jangan lupa untuk berbagi video ini kepada orang lain dan tuliskanlah kasih dan kebaikan Tuhan yang telah sahabat rasakan pada kolom komentar, sehingga semakin banyak orang yang diberkati dan memuliakan Tuhan. Atas perkenanan Tuhan, kita akan kembali bersama pada Rema selanjutnya. Sampai jumpa, selamat malam dan selamat beristirahat dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Shalom.